Shalom adik-adik semuanya. Senang kita bisa bertemu kembali di ibadah online kita Sekolah Minggu CWS Sentul City. Mari adik-adik kita mau ibadah Sekolah Minggu. Mari adik-adik kita persiapkan hati kita. Kita akan berdoa sebelumnya. Mari adik-adik berbangkit berdiri. Kita mau memulai ibadah kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami datang dengan ucapan syukur, dengan hati yang bersuka cita untuk kami datang beribadah kepadamu dari awal hingga akhirnya. Mari Tuhan, Engkau yang akan memimpin kami dalam ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. All for Jesus, yes. All for Jesus, yes. All for Jesus, yes, yes, yes. Bakatku, bakatmu, Talentaku, talentamu. Semua untuk Yesus. Yeay! Adik-adik semuanya, kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan, aku anak raja, engkau anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yeay, haleluya, puji Tuhan. Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa dalam segala perkara. Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa dalam segala perkara. Amin, haleluya, amin, puji Tuhan, amin, 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 haleluya, amin, puji Tuhan, amin, amin, amin. Kita nyanyikan jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus,
hari, jalan serta Yesus namanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus lamanya, serta Yesus lamanya, serta Yesus lamanya. Yeay, haleluya, serta Yesus selamanya. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku.
Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian mengatakan, bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah dalam hidupku. Shalom adik-adik semuanya, mari saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan pada pagi hari ini kami boleh memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Pada saat ini kami mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi, memimpin kami sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik semuanya, sebelum kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu mendengarkan video, melihat video yang sudah adik-adik kirimkan. Halo teman-teman, aku Maya hafalan. Verse 14 verse 26. He
It means refuge. I beg to bless you. Pasal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan, Anda ketenangan yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Terima kasih dan terus kati. Dadah. Teman-teman, hari ini aku mau hafalan Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Kalau teman-teman, hari ini aku baik ayat hafalan Amsal 14 ayat 26. Dan Tuhan atas pertolongan yang mudah, bahkan atas lingkungan bagi anak-anaknya. Amin. Shalom teman-teman, hari ini aku mau ayat hafalan Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan dan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, hari ini aku mau hafalan Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Amsal 14 ayat 26. Amsal 14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman ada ketentraman yang besar, yang besar, bahkan ada perlindungan bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. bagi anak-anaknya. Amin. Terus memberkati. Dah. Amin. Tuhan memberkati. Dah. He who fears the Lord has a secure fortress, and for his children it will be a refuge. Proverbs 14 verse 26. Bye-bye, God bless you. Terima kasih buat adik-adik semuanya yang sudah mengirimkan video ayat hafalan maupun foto-foto saat mengikuti sekolah minggu online. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semuanya. Dan mari saat ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Puasa Ester, Ester 4 ayat 1 sampai dengan 17. Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu di seluruh kerajaan Ahasveros. Maka sembah Haman kepada Raja Ahasveros. Ada suatu bangsa yang hidup tercerai-berai dan terasing di antara bangsa-bangsa di dalam seluruh kerajaan Tuanku. Dan hukum mereka berlainan dengan hukum segala bangsa. Dan hukum raja tidak dilakukan mereka, sehingga tidak patut bagi raja membiarkan mereka leluasa. Jikalau baik pada pemandangan raja, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk membinasakan mereka. Maka hamba akan menimbang perak 10.000 talenta dan menyerahkannya ke dalam perbenaran raja. Kemudian titah raja kepada Haman. Perak itu terserah kepadamu. Juga bangsa itu untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik. Sesuai dengan yang diperintahkan Haman dituliskan surat-surat kepada tiap-tiap daerah supaya dibinasakan semua orang yang di kerajaan Persia dan dirampas harta benda mereka.
Surat itu ditulis atas nama Raja Ahasveros dan dimeterai dengan cincin meterai raja. Dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Di tiap-tiap daerah ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu, sambil melolong-lolong dengan nyaring. Datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannya pakaian dan supaya ditanggalkannya kain kabung daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Lalu menanyakan Mordekai, apa artinya? Dan Mordekai menceritakan padanya juga salinan surat undang-undang supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya. Akan tetapi Ester menyuruh Hatah memberitahukan kepada Mordekai bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Adik-adik semuanya, dari kisah tadi kita mau belajar tentang puasa Ester. Bagaimana puasa itu merupakan salah satu disiplin rohani. Ya, sama seperti ketika kita berdoa atau ketika kita membaca firman Tuhan. Puasa berarti berpantang makanan dan minuman sehingga pikiran kita fokus kepada Tuhan. Ya, puasa juga dapat diartikan sebagai doa, berpantang makan dan mengurangi hal-hal lahiriah untuk mendapatkan berkat-berkat rohani. Berdoa puasa itu adalah bukti bahwa kita merendahkan diri secara total kepada Tuhan untuk meminta pertolongan kepada Dia. Nah, ada beberapa jenis puasa. Puasa biasa atau puasa normal, ya, tidak makan sama sekali tetapi boleh minum. Puasa total, tidak boleh makan dan tidak boleh minum, ya, dalam jangka waktu tertentu, seperti puasa Ester atau puasa orang-orang Niniwe. Puasa sebagian atau terbatas, jadi terbatas makanan-makanan tertentu, ya, contohnya adalah Daniel, hanya makan makanan sayur-sayuran saja, tidak memakan makanan yang dihidangkan di hadapan raja. Dan yang keempat adalah puasa supranatural. Puasa supranatural ini adalah puasa dikodrati, yang di luar, ya, di luar kemampuan kita, ya, tetapi Tuhan memberikan kemampuan, ya. Puasa supranatural ini adalah puasa total dalam jangka waktu yang lama. Contohnya Musa, Elia, Tuhan Yesus, yang mereka berpuasa 40 hari 40 malam. Ya, kalau kita melihat dari cerita Ester, mengapa Ester dan juga semua orang Yahudi itu berpuasa? Karena mereka diancam akan dibinasakan oleh Haman. Ada masalah yang besar yang mereka hadapi, ada kesulitan yang luar biasa.
Tujuan daripada puasanya adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan daripada Tuhan, dan meminta pertolongan daripada Tuhan. Dan bagaimana orang Yahudi dan juga Ester berpuasa, mereka berpuasa total, berpuasa 3 hari 3 malam, tidak makan dan tidak minum. Mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Apa dampak atau akibat daripada puasa tersebut? Ya, Ester memiliki keberanian menghadap Raja Ahasiveros, dan juga akhirnya semua orang-orang Yahudi diselamatkan. Dan juga akhirnya Haman yang ingin membinasakan orang-orang Yahudi, Haman akhirnya digantung di tiang gantungan yang ia buat sendiri. Oleh karena itu adik-adik semuanya, ketika kita memiliki masalah, ketika kita memiliki kesulitan dan kita tidak tahu harus berbuat apa, mari kita belajar berdoa, dan kalau perlu kita berpuasa, berdoa dan berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Tuhan pasti akan menolong setiap orang-orang yang datang kepadanya dengan kerendahan hati. Nah, adik-adik semuanya, untuk ayat hafalannya di dalam Yoel 2 ayat 12. Yoel 2 ayat 12, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Nah, adik-adik semuanya, kiranya kebenaran firman Tuhan pada hari ini memberkati kita semuanya. Kita mau belajar ketika menghadapi kesulitan, jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Kalau perlu kita berpuasa, berdoa berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya, memohon belas kasihan dan meminta pertolongan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Kiranya firman itu tertanam di dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang senantiasa mengurapi dan memimpin kami, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Gimana adik-adik ceritanya? Sungguh luar biasa. Kita dapat pelajaran pada pagi hari ini bahwa kalau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, bahwa kekuatan itu akan datang daripada Tuhan. Bahkan pertolongan itu datangnya daripada Tuhan. Mari adik-adik belajar untuk kita tetap belajar pada pagi hari ini bahwa Tuhan memberikan kita kekuatan. Karena pertolongan kita hanya daripadanya. Mari merendahkan diri kita, hati kita di hadapan Tuhan. Nah adik-adik, dari pelajaran ini kita tetap belajar pada Tuhan. Untuk kita rendah hati di hadapan Tuhan. Dimanapun adik-adik berada, tetap menjadi berkat. Nah, puji nama Tuhan, jangan lupa ya adik-adik, untuk minggu depan kita akan ibadah sekolah minggu online. Jangan lupa untuk mengajak teman-temannya, membagikan linknya buat teman-teman kita, supaya mereka juga dapat diberkati lewat ibadah sekolah minggu kita minggu depan. Jangan lupa adik-adik ya untuk mengajak dan juga saudara-saudara kita. Nah, pada pagi hari ini kita mau menutup ibadah sekolah minggu kita. Mari adik-adik lipat tanganmu, tutup matamu, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini kami boleh datang kepada Tuhan. Kami sudah selesai ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan. Engkau sudah memimpin kami. Terima kasih buat berkat-Mu buat kami pada pagi hari ini. Kami diberkati dengan firman Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, Engkau memberkati semua adik-adik kami pada waktu mereka belajar, waktu duduk, waktu bepergian, waktu tidur, dimanapun mereka berada. Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Berkati juga kedua orang tua kami dimanapun berada yang bekerja, baik mereka yang mencari nafkah bagi kami. Mari Tuhan berkatilah kedua orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan buat perlindungan-Mu dan pemeliharaan-Mu sepanjang seminggu berlalu. Engkau juga terus menolong kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Yesus kami
berdoa. Haleluya. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the joy forever. Amen. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bless me Lord, bless me Lord, so that I might be a blessing to this world. Bless me Lord, bless me Lord, so that I might be a blessing to this world. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.